Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suryati, mahasiswa S3, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah pengembangan karir dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Sukardi, MT IPM, Bapak Profesor Insinyur Syahril MSc PhD, Ibu Dr. Fadilah SPD MSc MSI. Tema saya kali ini adalah teori pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses seumur hidup untuk siap dipilih, meningkatkan kompetensi, serta meningkatkan taraf kehidupan. Perkembangan karir adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus dan berlangsung sepanjang tahap kehidupan, serta mencakup pengalaman-pengalaman rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, dan berkaitan dengan konsep diri individu serta implementasinya dalam gaya hidup ketika orang itu hidup senang dan mendapat penghasilan. Sementara kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu yang memiliki nilai jual dan itu teraplikasi dari hasil kreativitas serta inovasi yang dihasilkan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kerja individu dalam pekerjaannya. Menurut Gibson, Mitchell mengemukakan prinsip-prinsip perkembangan manusia sebagai berikut. Yang perkembangan ini nantinya akan mempengaruhi perkembangan karir. Yang pertama, perkembangan terjadi sepanjang kehidupan individu. Yang kemudian perkembangan dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan. Perkembangan adalah proses yang berkelanjutan pada tahap atau periode perkembangan. Perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi yang makin maju dari serve dan pandangan hidup terhadap dunia. Adanya persamaan dan perbedaan sepanjang tahapan, dan terhambatnya perkembangan aspek-aspek tertentu akan mempengaruhi perkembangan aspek-aspek lain di dalam kehidupan. Nah, hal yang perlu dipahami pada penentuan karir di masa depan tak hanya dipengaruhi dari keinginan atau minat dan cita-cita pribadi, tapi juga seringkali adanya harapan dari lingkungan terdekat seperti harapan keluarga, orang tua terhadap masa depan anaknya, harapan orang-orang sekitar melihat bakat yang dimiliki oleh seseorang supaya lebih ahli di bidang sesuai dengan bakatnya. Terkadang keinginan pribadi bertentangan dengan harapan orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang perlu digali dan diselesaikan melalui konseling karir supaya lebih terarah sejak dini sehingga sejak dini bisa memutuskan dan memilih jenis pekerjaan apa yang kelak dilakoni. Dulu ketika saya SMA, Bapak Ibu, ketika saya SMA dulu, saya belum memahami kemana tujuan pekerjaan saya ketika saya menamatkan sekolah. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa harapan-harapan orang tua, harapan-harapan orang di sekitar saya itu sangat mempengaruhi. Contohnya karena 2 orang kakak saya berasal dari teknik, maksudnya kuliah di bidang teknik, maka itu mempengaruhi saya juga ingin memasuki dunia teknik. Kemudian ketika saya memasuki dunia teknik, berarti karir saya dimulai dari pendidikan vokasi tersebut. Nah, ini dipengaruhi bukan karena keinginan dari lahir, tetapi ini karena bukan karena keinginan dari lahir, bukan karena bakat saya, tetapi ini adalah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar saya. Nah, Bapak Ibu, sekilas kita bisa melihat hierarki karir di piramida ketenagakerjaan dan jenjang pendidikan, khususnya ini vokasi. Di sini ada di level elementary school, kemudian mereka itu bekerja pada labor, junior school, junior high itu junior tradesman, kemudian itu bisa didapat dari kursus-kursus dan training. Senior high bisa juga didapat dari kursus dan training, dapat dari pendidikan, maksudnya pendidikan formal itu bisa di level tradesman, kemudian ke arah D3, D1 itu junior technician, D2 setara D2 itu teknisian, D3 itu senior technician,
kemudian pada D4 sama dengan S1 itu pada engineering, dia bachelor, kemudian disebut juga dengan profesor engineering. Nah, pada S2 dan S3 barulah mereka masuk kepada level spesialis, yang mana kalau pada pendidikan formal itu master dan dokter. Nah, berikutnya hierarki karir itu kita bisa lihat juga pada tingkat pengembangan karir skema keterkaitannya antara dunia pendidikan dengan KKNI. Nah, pada level sekolah menengah umum untuk pendidikan formal itu mereka pada level KKNI 1 dan 2. Kemudian jika D1, D2, D3 itu pada level 3, 4, dan 5. Kemudian pada S1-nya, S1 atau D4 itu pada level 6. Kemudian ketika mereka mengambil profesi, mereka berada pada level 7 dan S2 S2 ST, kemudian itu mereka S2 dan S3 mereka sudah berada pada level spesialis yaitu level 8 dan level tertinggi yaitu level 9. Pada teori pengembangan karir, deskripsi teorinya, karir adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Ini menurut Super dalam Dewa Ketut Soekardi 1989. Karir juga diartikan sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan, work relation, relasi, experiences, yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh individu. Bapak Ibu, pada dasarnya tujuan pengembangan karir adalah untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan hasil yang memuaskan dalam mencapai tujuan yang diharapkan organisasi atau tempat kerja itu sendiri. Menurut Mangkunegara 2017, tujuan karir adalah membantu seseorang dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Pengembangan karir ini sehingga dapat membantu karyawan dan organisasi yang ada di perusahaan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan. Perusahaan membantu karyawan dan merencanakan karir, salah satunya dengan menciptakan suasana dan hubungan kesejahteraan. Kemudian membantu seseorang menyadari kemampuan potensi mereka. Dalam pengembangan karir, seorang karyawan dapat membantu menyadarkan akan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, membuktikan tanggung jawab sosial. Berikutnya, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian, serta menggiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Pengembangan karir sendiri ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena penempatan suatu jabatan profesi manajerial di dalam perusahaan memerlukan persyaratan kualifikasi sesuai dengan kemampuan dan persyaratan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut dengan indikator pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan karir itu bisa dilalui melalui prestasi kerja. Asumsi kinerja yang baik melandasi seluruh aktivitas pengembangan karir. Ketika kinerja di bawah standar dengan mengabaikan upaya pengembangan karir lainnya. Bahkan tujuan karir yang paling sederhana sekalipun tidak akan tercapai. Kemajuan karir umum terletak pada kinerja dan prestasi. Kemudian exposure, menjadi paham, diharapkan dapat mempertahankan setinggi mungkin, mengetahui apa yang diharapkan dari adanya promosi, pemindahan, ataupun kesempatan berkarir lainnya, dan melakukan tugas kondusif. Berikut jaringan kerja atau networking, melalui jaringan hubungan pribadi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, dan juga hubungan dengan kelompok profesionalnya. Kemudian peluang untuk tumbuh atau grow. Seorang pekerja karyawan hendaknya diberi kesempatan untuk tumbuh, misalnya melalui pelatihan-pelatihan dan juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, pembimbingan dan sponsor. Pembimbingan dan sponsor, banyak karyawan yang berpendapat bahwa mentor bisa membantu pengembangan karir mereka. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh mentor dan pembimbing dapat membantu dalam proses pengembangan karir mereka. Jika kita lihat ini dalam indikator pengembangan karir SMK, di SMK atau sebagai guru kita bisa lihat misalnya prestasi kerja. Ketika prestasi kerja seorang guru itu meningkat, orang-orang di sekitarnya akan melihat bahwa mereka berpeluang
meningkatkan karirnya. Kemudian misalnya kalau seorang guru bisa mencapai level kepala sekolah, dia harus menjadi pembina OSIS dulu. Kalau dulunya dia harus menjadi pembina OSIS dulu, kemudian harus menjadi kepala bengkel, ketua jurusan, kemudian menjadi wakil kurikulum, wakil Hubinmas, kemudian baru bisa mereka mencapai level kepala sekolah. Nah, proses promosi atau pindah-pindah maksudnya proses promosi atau pemindahan dari jabatan satu ke jabatan yang lainnya ini memberikan pemahaman kepada seseorang bahwa ini sangat diperlukan untuk peningkatan jenjang karirnya. Nah, kemudian jaringan kerja dan networking, hubungan pribadi antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, jika mereka sudah mencapai level kepala sekolah, mereka tidak boleh stagnan, mereka juga harus membangun hubungan baik dengan sesama kepala sekolah untuk melihat serta mengeluarkan ide-ide inovatif untuk perkembangan sekolahnya. Kemudian peluang untuk bertumbuh. Nah, di sekolah dulunya kesempatan untuk ikut pelatihan-pelatihan itu hanya diberikan kepada wakil-wakil yang menjabat di sekolah. Nah, pada saat sekarang ini peluang untuk bertumbuh ini sudah berlaku untuk seluruh guru, yang mana bisa dicapai melalui pelatihan mandiri pada PMM, juga dengan mendaftar dengan banyaknya balai-balai besar yang membuka peluang-peluang secara terbuka untuk seluruh guru mendaftarkan diri mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, pembimbing dan sponsor ini misalnya melalui bimbingan atau dari Kabit, kemudian melalui Kacabdin, kepala sekolah nanti akan dibimbing, akan diberitahu, akan disampaikan bahwa wajib meningkatkan potensi diri untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, berikutnya kita masuk ke bentuk pengembangan karir. Bentuk pengembangan karir itu yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan untuk pekerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat misalnya pada level kepala sekolah saja ada namanya pelatihan CEO, peningkatan kapabilitas manajerial kepala sekolah. Nah, ini bisa yang akhirnya ini bisa menjadikan kepala sekolah SMK, sekolah SMK biasa menjadi kepala sekolah SMK pusat keunggulan. Kemudian contohnya lagi yang berikutnya adalah promosi dan kenaikan jabatan. Promosi atau kenaikan jabatan adalah perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Misalnya di tempat kami kepala sekolah dipromosikan menjadi Kacabdin, kemudian dipromosikan menjadi Kabit SMK, kemudian dipromosikan lagi menjadi sekretaris. Itu bentuk dari mutasi dan perubahan jabatan. Kemudian promosi yang ketiga adalah mutasi dan perubahan jabatan. Mutasi dan perubahan jabatan adalah kegiatan yang bisa mengembangkan posisi atau status seseorang dalam sebuah organisasi, atau sering juga disebut dengan perubahan jabatan dalam organisasi. Dengan kata lain, mutasi ini dapat berarti seseorang karyawan dipindahkan ke posisi tertentu. Pengembangan karir tidak melulu mengenai masalah kenaikan jabatan saja, bahkan bentuk atau wujudnya sendiri sebetulnya cukup dan beragam. Bapak Ibu, berikutnya kita masuk ke teori pengembangan karir. Yang pertama adalah ada 5 teori di sini. Yang pertama teori pengembangan karir oleh Ginsberg, kemudian teori pengembangan karir teori perkembangan hidup super, kemudian teori karir behavior, kemudian lagi teori pilihan karir Rowe dan teori Holland. Teori perkembangan karir Ginsberg. Menurut Ginsberg, perkembangan dalam proses pilihan karir mencakup 3 tahap yang utama, yaitu fantasi, tentatif, dan realis. Menurut teori ini, masa tentatif mencakup usia lebih kurang 11 sampai 18 tahun. Masa anak bersekolah di SMP dan SMA. Ini meliputi 4 tahap, yaitu minat, kapasitas, nilai, transisi,
dan masa usia anak transisi. Nah, pada masa realistis, pada masa maaf sebelumnya tertinggal, yang sebelumnya adalah masa fantasi. Masa fantasi ini sebelum anak berumur 11 tahun ini mereka masih berfantasi terhadap karir apa yang akan mereka ingin besok mereka jalani. Contohnya masih bercita-cita sebagai pilot karena memang pilot ini dari saya kecil itu adalah cita-cita yang paling mulia sepertinya, sehingga berulang-ulang dari generasi-generasi diturunkan cita-cita ini sebagai pilot. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berikutnya adalah masa tentatif itu di SMP dan SMA, yang mana mereka masih dipengaruhi oleh minat, kapasitas, nilai transisi. Contohnya waktu SMP dan SMA saya tidak berminat sedikit pun menjadi seorang guru karena menurut saya guru itu bukan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Namun ketika akhir-akhir SMA yang mana saya sampai pada masa realistik, masa usia anak mengikuti kuliah dan mulai bekerja, saya sampai pada masa tersebut, saya berpikir bahwa ternyata untuk seorang perempuan pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Dalam pemikiran saya ketika itu, guru itu tidak akan menjadi sangat-sangat sibuk. Apabila libur sekolah, mereka juga ikut libur sekolah, berarti mereka punya waktu yang banyak untuk keluarga. Namun pada hari ini kenyataan berbicara lain, Bapak Ibu. Berikutnya, teori perkembangan teori perkembangan karir Ginsberg ini adalah teori Ginsberg mempunyai 3 unsur, yaitu proses, bahwa pilihan suatu pekerjaan adalah suatu proses. Kemudian irreversibilitas, bahwa pilihan pekerjaan tidak bisa diubah atau dibalik, dan kompromi, bahwa pilihan pekerjaan itu kompromi antara faktor-faktor yang main, yaitu minat, kemampuan, dan nilai. Berikutnya, teori perkembangan hidup super. Menurut paham ini, pilihan karir adalah soal mencocokkan, matching. Teori perkembangan menerima teori matching, teori konsep diri, tetapi memandang bahwa pilihan pekerjaan itu bukan peristiwa yang sekali terjadi dalam hidup seseorang. Orang dan situasi lingkungannya itu berkembang, dan keputusan karir itu merupakan rangkaian yang tersusun atas keputusan yang kecil-kecil. Saya lanjut next ya Bapak Ibu, karena makalah sudah kita bagikan, PPT juga sudah kita bagikan, saya rasa waktunya sangat panjang sekali. Kita masuk ke teori perkembangan hidup super. Teori super dinyatakan dalam bentuk proposisi. Pada mulanya, yaitu pada tahun 1953, super mengenali 10 proposisi, kemudian tahun 1957 bersama Bachrach itu dikembangkan menjadi 12. Berikutnya, teori karir behavioral Grumbolz. Teori ini mengenali 4 kategori faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang. Berikutnya, teori karir Ru. Dasar pemikiran teori Aneru, teori kepribadian yang sering kali disebut klasik, dikembangkan oleh Aneru 1956, didasarkan pada teori klasik Maslow tentang kebutuhan-kebutuhan dasar. Teori Ru ini biasanya disebut juga sebagai Enid teori approach to career choice, teori pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Berikutnya, teori Ru tergolong teori pilihan karir yang berdasar pada teori kepribadian. Hal yang dianggap penting di dalam teori ini adalah kebutuhan dan adanya jenis-jenis kepribadian. Teori Ru disebut sebagai Enid teori approach to career choice, teori pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Maaf, ternyata terulang oleh saya. Kemudian teori Holland. Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Selain itu, John L. Holland juga merumuskan tipe-tipe golongan kepribadian dalam pemilihan pekerjaan berdasarkan atas investor kepribadian yang disusun atas dasar minat. Berikutnya, menurut teori Holland, individu harus memiliki lingkungan kejuruan atau pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian mereka untuk memaksimalkan kepuasan kerja dan prestasi.
yaitu yang pertama realistis atau tipe pelaksana. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi kepada penerapan. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan kejantanan, kemudian kekuatan otot, keterampilan fisik, mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat. Kemudian berikutnya investigatif pemikir. Tipe kepribadian investigatif ini ditandai dengan adanya suatu tugas-tugas yang memerlukan kemampuan bersifat abstrak dan kreatif. Di dalam lingkungan ini, individu lebih menyukai metode yang menggunakan berpikir secara logis. Untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi, individu memiliki tipe-tipe kepribadian ini akan lebih tertarik pada permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Berikutnya, sosial. Lingkungan sosial adalah tempat di mana seseorang berhubungan dengan orang lain, di mana hal itu diperlukan kemampuan untuk menginterpretasikan dan mengubah perilaku untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berikutnya, lingkungan seni menuntut kreativitas atau tipe pembujuk. Berikutnya, interpreting, yaitu tipe pembujuk, dan konvensional tipe pengatur. Bapak Ibu, faktor kematangan bekerja dipengaruhi oleh beberapa hal, di antara lain faktor dari dalam diri pribadi dan sosial. Bimbingan karir adalah salah satu usaha dalam bidang pendidikan yang mengupayakan pendekatan individu dalam membantu masalah karir pribadi. Melalui bimbingan karir, siswa diharapkan mampu mengerti karakteristik dirinya, tingkat kemampuannya, serta mampu mengetahui tentang karirnya. Bapak Ibu, teori-teori itu adalah teori pengembangan karir, yang mana perencanaan pengembangan karir melalui pendidikan vokasi bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dalam keahlian tertentu, karena industri suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas tenaga terampil yang terlibat langsung dalam proses produksi. Vokasi juga bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan sekaligus menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak Ibu, demikianlah presentasi kita hari ini yang bertemakan teori pengembangan karir. Untuk kelengkapan dari presentasi ini, saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari teman-teman semua, yang saya tunggu di grup WhatsApp kita. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.